Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 20 dengan mata kuliah tafsir. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا فَأَمَّا maka adapun al-insanu manusia idza apabila mabtalahu apa yang mengujinya akan dia Rabbuhu Tuhannya fa'akramahu maka Tuhannya memuliakannya wa na'amahu dan Tuhan yang berikan nikmat kepadanya fayaqulu maka dia berkata Rabbi Tuhanku akraman dia telah memuliakanku. Wa amma dan adapun idza apabila mabtalahu apa yang menguji dia faqadara maka Tuhannya menentukan alaihi atasnya rizkinya fayaqulu rabbi ahanan fayaqulu maka dia berkata Rabbi Tuhanku ahanan telah menghinaku. Kalla sekali-kali tidak, bal bahkan tetapi la tidak tuhibbu la tukrimu kata Allah. Kalau kalian tidak memuliakan al-yatim anak-anak yatim wala tahaddu dan tidak tahaddu kalian itu menganjurkan ala ta'amil miskin ala atas ta'ami memberi makan al-miskin orang-orang miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa ta'kulu dan kalian memakan harta warisan at-turatha harta warisan aklan lamma dengan memakan secara lamma loba atau rakus wa tuhibbu dan kalian mencintai al-mala harta kalian hubban jamma dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Selanjutnya itu penafsiran dari surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20 yang mana pada ayat 15, 16 pada bagian awal ayat 15 dan 16 itu berisikan tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pada ayat 15 dikatakan bahwa Allah itu ada di antara manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan fa'akramahu dengan jalan memuliakannya dengan jalan memberikan nikmat kepadanya. Jadi karena fayaqulu rabbi akraman karena mereka itu tidak mengerti atau tidak paham hakikat dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian berupa kenikmatan, ujian berupa kenikmatan diberikan kepadanya, mereka menganggap bahwa mereka itu telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fayaqulu, dia mengatakan bahwa Tuhanku telah memuliakanku dengan memberikan kemuliaan kepadanya, dan juga Tuhannya telah memberikan nikmat kepadanya. Jadi mereka merasa bahwa dia itu telah ditinggikan, telah dimuliakan oleh Tuhannya. Wa amma, pada ayat selanjutnya itu jelaskan tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkebalikan dari ujian yang diberikan kepada manusia pada ayat 15. Yang mana pada ayat 15 ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa kemuliaan, kenikmatan. Sedangkan pada ayat 16 itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah Allah mengujinya itu dengan menentukan kadar atasnya itu rezekinya, memberikan kesempitan terhadap rezeki yang akan diberikan kepadanya. Maka dengan itu mereka mengatakan bahwa Tuhannya itu telah menghinanya. Jadi karena kegagalan mereka dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, mereka mengatakan bahwa Allah itu telah menghinanya. Padahal Allah telah dijelaskan oleh Allah pada ayat selanjutnya sekali-kali tidak. Bahkan bahwa Allah itu tidaklah menghinanya itu. Jadi kegagalan yang diterima mereka itu bukanlah penyebabnya karena Allah, tetapi karena dari diri mereka sendiri, yang mana penyebab kegagalan mereka dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena la tukrimunal yatim. Mereka itu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi mereka mengumpulkan hartanya itu, harta yang dimilikinya, harta yang ada pada dirinya itu tidak mereka gunakan untuk memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin, dan juga harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka cari, harta yang ada pada diri mereka itu tidak mereka gunakan untuk menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi mereka tidak membantu orang-orang yang membutuhkan dengan harta yang mereka miliki. Mereka memiliki harta yang banyak, mereka memiliki harta yang berlimpah, tetapi mereka tidak memberikan atau tidak menyalurkan harta-hartanya itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, dan mereka itu memakan harta warisan itu dengan cara yang rakus, dengan loba, dengan tamak, lain sebagainya. Jadi mereka itu memakan harta-hartanya itu dengan rakus, dengan tidak memberikan hartanya itu kepada orang-orang lain, hanya mereka memakannya sendiri. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka itu mencintai harta yang mereka miliki itu dengan cara yang berlebihan. Mereka itu menuhankan hartanya dengan berlebihan. Selanjutnya kesimpulan pendidikan dari surah Al-Fajr ayat 15-20 ini adalah menegaskan kepada kita itu tentang pendidikan keimanan. Yang mana pendidikan keimanan itu berupa takdir yang harus dilewati oleh manusia, harus berhasil melewati takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana takdir di sini itu adalah berupa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ada kalanya ujian yang diberikannya itu dalam bentuk yang baik, seperti diberikan ujian yang berupa berikan kemuliaan oleh Allah, berikan kenikmatan yang banyak oleh Allah. Dan juga ada kenikmat atau ujian yang diberikan oleh Allah itu berupa kesempitan, kemiskinan, kekurangan hartanya itu dia disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Itu juga merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mereka itu kegagalan mereka dalam menghadapi ujian tersebut, maka penyebab dari kegagalan mereka itu bukanlah dari Allah, tapi dari mereka sendiri. Jadi penyebab dari kegagalan mereka itu dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah karena la tukrimunal yatim, mereka itu tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala tu'amil miskin, dan mereka itu tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mereka sibuk mengumpulkan harta mereka, harta yang mereka punyai, harta yang mereka simpan, harta yang mereka makan tersebut tidak mereka pergunakan untuk memuliakan ataupun menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin.
Selanjutnya itu mereka itu memakan hartanya itu dengan cara yang rakus, dengan jalan yang tamak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi mereka itu mencintai harta yang mereka miliki itu dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Mereka mengumpulkan harta itu dengan menuhankan harta. Jadi tidak peduli hartanya itu dengan cara yang haram ataupun dengan cara yang hak ataupun dengan yang batil. Jadi mereka sangat atau terlalu mencintai menambah-nambahkan harta itu dengan menuhankan harta yang mereka miliki. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.